Memasuki tahun ajaran baru kali ini ada sistem yang berbeda bagi SMA, yaitu tidak adanya lagi jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Kebijakan ini diberlakukan di seluruh SMA di Indonesia, termasuk di Bandung, Jawa Barat. Kemendikbudristek menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA memasuki tahun ajaran baru 2024-2025 kali ini. Penghapusan ini bertujuan agar para siswa bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan rencana studi lanjut atau karirnya. Kebijakan ini dilakukan seiring dengan penerapan kurikulum merdeka. Di SMA Negeri 5 Bandung, penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa sudah ditiadakan sejak diterapkannya kurikulum merdeka 2 tahun yang lalu. Para siswa sudah dapat memilih mata pelajaran berdasarkan minat dan bakatnya sejak tahun 2022 lalu. Namun pilihan itu dilakukan berdasarkan beberapa tahapan. Pertama, sosialisasi pada orang tua dan siswa. Kedua, sekolah melakukan 3 kali survei pada siswa untuk menentukan minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian sekolah mengelompokkannya berdasarkan mata pelajaran atau menu. Pada tahun ajaran 2024-2025 kali ini, ada 6 menu untuk anak-anak kelas 11. Menu yang paling banyak diminati diikuti oleh 44 siswa dari total 360 siswa. Yang paling banyak kalau dari data kami ini ada menu 5. Menu 5 itu ada biologi, sejarah tingkat lanjut, kimia, dan informatika. Jadi ini kedokteran bisa, lalu ke yang informatika itu juga bisa. Jadi sebetulnya sekarang itu lebih luas, Pak. Kalau sekarang gitu ya, dengan pemilihan menu seperti ini. Masih bisa kemana-mana, betul. Sementara itu, di SMA Citra Cemara, penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa sudah berlaku sejak tahun lalu. Di sekolah yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat ini, hasil penelusuran minat dan bakat siswa pada tahun ajaran kali ini menghasilkan 2 menu yang disebut dengan menu A dan menu B. Menu A menjadi favorit siswa kelas 11 dengan jumlah 12 siswa dari total 22 siswa. 2 menu itu sebetulnya mirip dengan IPA dan IPS. Meski demikian, yang membedakan adalah proses pemilihannya. Sejak kelas 10, para siswa betul-betul didampingi oleh sekolah untuk menentukan minatnya, diantaranya melalui konseling. Terus kemudian kita melakukan wawancara secara mendalam dari anak itu punya rekam jejak gimana sih bidang studi ini yang nanti mendukung nanti ke perguruan tinggi gitu ya. Sampai akhirnya keputusannya didukung nggak sama orang tua. Nah itu penting karena orang tua itu kan turut serta nanti gitu. Dengan ditiadakannya jurusan di SMA, para siswa menanggapi penerapan kurikulum merdeka ini dengan positif. Lebih fokus ke satu bidang yang dimana bakal lebih mudah lagi buat kita tuh ke depan kalau ke dunia perkuliahan itu nggak terlalu kaget. Karena kita tuh sudah mendalami salah satu pelajaran yang berkesinambungan dengan menu kita. Jadi kalau misalnya dari pendapat saya lebih cukup simpel dan sistematis. Kalau menurut aku sih lebih enak, kenapa? Soalnya langsung kan, jadi nggak usah belajar mata pelajaran yang kurang harus didalemin aja, langsung ke biologi, langsung ke kimia. Kalau menurut saya sih bagus ya, soalnya kan si muridnya juga bisa pikir nanti kuliahnya mau ambil jurusan mana, jadi bisa disesuaikan dengan yang mau dia tujuannya gitu. Jadi nggak usah dia belajar semuanya. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Cecep Darmawan, mendukung penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA. Menurutnya hal itu terlalu mengkotak-kotakan dan kurang menitik beratkan pada minat anak. Meski demikian, sekolah dan pemerintah perlu terus melakukan inovasi dalam menentukan mata pelajaran bagi para siswa agar tujuan kurikulum merdeka untuk mengembangkan minat dan bakat anak di rencana studi lanjutan atau karirnya dapat terwujud. Jadi saya kira itu setuju, tapi pemerintah justru harusnya sekarang bagaimana penguatan ya materi-materi pembelajaran itu lewat mata-mata pelajaran itu yang terintegrasi sehingga tidak terlalu banyak mata pelajaran itu di persekolahan ya. Di beberapa negara maju sekarang sudah model terintegrasi ya mata pelajaran itu jauh lebih penting. Penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa dilakukan secara bertahap seiring dengan penerapan kurikulum merdeka sejak tahun 2021 lalu. Kini penghapusan itu secara resmi diberlakukan di seluruh Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.